tugas kebijakan publik kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, Dwi, Diva, Silva, Fitri, dan Salsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Salsa Putri sebagai moderator akan menjelaskan mengenai pendahuluan polisi isu paper yang berjudul Krisis Iklim di Era Modern. Krisis iklim merupakan salah satu tantangan terbesar abad ini. Dengan dampak yang dirasakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini sendiri, terjadinya krisis iklim jadi akibat pemanasan global dan emisi gas rumah kaca yang telah memicu cuaca yang ekstrim. Terus kenaikan permukaan air laut dan ancaman terhadap ekosistem serta kehidupan manusia. Sebagai negara kepulauan, di Indonesia sendiri sangat rentan terhadap dampak ini. Mulai dari kerusakan wilayah, pesisir hingga peningkatnya kemiskinan dan migrasi lingkungan. Untuk menghadapi krisis ini, diperlukan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis bukti, serta kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang terlibat. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengadopsi teknologi yaitu yang pertama ada adopsi teknologi ramah lingkungan, meningkatkan kesadaran publik, dan kolaborasi global melalui inisiatif seperti Perjanjian Paris menjadi kunci untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan adanya upaya bersama dan langkah berkelanjutan, ekosistem dan kesejahteraan generasi mendatang dapat terjaga. Baik, selanjutnya ada poin kedua yaitu deskripsi masalah. Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak pada lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat rentan terhadap dampaknya seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan pengungsian penduduk. Selain itu, krisis ini memicu kerusakan ekosistem, peningkatan kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial yang mengancam keberlanjutan hidup. Kebijakan yang ada saat ini seringkali terfragmentasi dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang, rendahnya keterlibatan masyarakat, dan tantangan teknologi seperti biaya tinggi dan kurangnya infrastruktur memperburuk situasi. Dengan dampaknya yang luas, diperlukan kebijakan terintegrasi, kolaborasi multisektor, dan adaptasi teknologi ramah lingkungan untuk memastikan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi perubahan iklim. Baik, selanjutnya krisis iklim memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam membuat kebijakan dan mengkoordinasi program mitigasi. Sektor swasta mendukung inovasi dan investasi teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga, masyarakat sipil atau NGO meningkatkan kesadaran publik dan mengawal pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, komunitas internasional memastikan kerja sama global melalui perjanjian seperti Perjanjian Paris. Yang terakhir, akademisi dan peneliti menyediakan bukti ilmiah dan solusi inovatif kolaboratif lintas sektor ini menjadi kunci untuk menangani krisis iklim secara efektif dan berkelanjutan. Baik, terima kasih. Jadi yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Sebelumnya telah kami angkat bahwasanya kami mengambil tema krisis iklim. Nah, di sini tuh ada tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut. Tujuan yang pertama itu yaitu mengatasi dampak krisis iklim. Nah, dengan mengatasi dampak krisis iklim ini tentunya kita memitigasi dampak langsung perubahan iklim seperti banjir, kekeringan. Nah, kekeringan itu bisa berupa kekeringan dari bersumber hutan, yang mana jika hutan mengalami kekeringan tentunya akan banyak terjadinya kebakaran. Selain itu juga kita bisa kekeringan dari krisis air gitu, dimana beberapa daerah pemukiman kecil tentunya akan kekurangan air, terus kenaikan permukaan laut yang akan menyebabkan terjadinya tsunami, lalu pergeseran pola musim dan dampak sosial ekonomi lainnya. Nah, pada dampak krisis iklim ini fokus pada upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi kerugian akibat terjadinya perubahan iklim. Dari hal tersebut juga ada langkah-langkahnya seperti membentuk program perlindungan pesisir agar mencegah terjadinya tsunami dan juga melakukan reforestasi dari penghutanan gitu agar tidak banyak terjadinya kebakaran di hutan gitu, dan memberikan bantuan bagi komunitas rentan yang berdampak pada krisis iklim. Lalu yang kedua, mendukung keberlanjutan global. Nah, dalam hal ini adanya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, di mana hal tersebut dipertahankan oleh sumber daya untuk generasi yang akan mendatang.
Langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut itu yang pertama mengintegrasikan Sustainable Development atau SDG sering kita dengar di dalam kebijakan nasional dan juga mendorong pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada memperkuat tata kelola global. Dalam hal ini di mana adanya kolaborasi antar negara yang mendukung kesepakatan global seperti adanya perjanjian Paris. Nah, dalam hal tersebut itu masuk ke dalam kerangka kerja kolaboratif di tingkat internasional di mana hal tersebut diadakan untuk menangani perubahan iklim secara efektif. Langkah-langkah dari hal tersebut itu ada dua. Yang pertama berpartisipasi aktif dalam forum internasional seperti Conference of the Parties, dan dua menetapkan target emisi nasional yang sesuai dengan standar global. Dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik. Dalam hal ini adanya edukasi, kita mengedukasi kepada masyarakat tentang bahayanya perubahan iklim seperti apa dan mengajak mereka supaya bisa terlibat di dalam pengambilan solusi untuk mendukung kebijakan dan aksi terkait perubahan iklim. Langkah-langkahnya itu bisa meluncurkan kampanye publik seperti kurangi plastik atau enggak tanam pohon 1 juta. Lalu yang kedua langkahnya itu memasukkan materi perubahan iklim dalam kurikulum sekolah, karena ini tuh meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik itu tidak hanya kepada orang-orang tua saja tetapi bisa lewat anak-anak remaja, sehingga dari hal tersebut pentingnya perubahan iklim ini harus memasukkan ke dalam materi perkuliahan. Lalu yang kedua ada tadi kan saya menjelaskan terkait dengan tujuan dari kebijakannya. Lalu di sini ada sasaran kebijakannya. Nah, dari sasaran kebijakannya itu yang pertama ada untuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, targetnya dalam hal ini itu yaitu mengadakan penurunan emisi karbon sebesar sekian persen dari tahun tertentu sesuai dengan National Determined Contribution dengan menargetkan penurunan jumlah emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya melalui langkah-langkah mitigasi. Langkah-langkahnya itu seperti meningkatkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin. Lalu yang kedua mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selanjutnya alternatif kebijakan. Yang pertama ada peningkatan partisipasi masyarakat, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mendapat dukungan dan pemahaman dari semua pihak, sehingga implementasinya lebih efektif. Selanjutnya yang kedua, kolaborasi multisektor. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan dan partisipasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Tanpa dukungan dari semua pihak, kebijakan yang diterapkan mungkin tidak akan berhasil. Yang ketiga, ada pengembangan kebijakan terintegrasi. Mengembangkan kebijakan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap tantangan perubahan iklim. Kebijakan ini harus mampu mengatasi berbagai faktor penyebab serta dampak dari perubahan iklim, melibatkan semua pemangku kepentingan, dan mendukung inovasi teknologi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada peningkatan teknologi dan inovasi, mendorong adopsi teknologi yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Ini termasuk memberikan dukungan finansial dan infrastruktur yang memadai untuk memfasilitasi implementasi teknologi ramah lingkungan. Yang kelima, penerapan aksi nasional. Mengembangkan dan menerapkan rencana aksi nasional yang melibatkan koordinasi multisektor untuk menghadapi perubahan iklim, seperti apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Dan yang terakhir, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, sehingga masyarakat lebih proaktif dalam mendukung kebijakan yang ada. Selanjutnya adalah rekomendasi kebijakan. Yang pertama adalah mendorong penelitian dan pengembangan R&D. Pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk riset teknologi ramah lingkungan. Fokus pada pengembangan teknologi lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan lingkungan di Indonesia, seperti energi terbarukan dan teknologi pengelolaan limbah. Yang kedua adalah insentif untuk sektor swasta. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak atau subsidi bagi perusahaan yang berinvestasi pada teknologi rendah emisi. Yang ketiga adalah kolaborasi internasional. Aktif menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti United Nations Security dan Intergovernmental Panel on Climate Change
untuk transfer teknologi dan pelatihan tenaga ahli. Yang keempat adalah penguatan infrastruktur pendukung. Investasi dalam infrastruktur untuk mendukung penggunaan teknologi hijau seperti jaringan listrik cerdas dan fasilitas daur ulang. Yang kelima adalah peningkatan kapasitas dan pendidikan. Program pelatihan dan pendidikan teknologi lingkungan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Yang keenam adalah regulasi dan standar teknis. Penetapan standar teknis untuk teknologi ramah lingkungan termasuk kendaraan listrik, energi terbarukan, dan sistem pengelolaan limbah. Yang ketujuh adalah monitoring dan evaluasi. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan efektivitas teknologi yang diadopsi.